jadi di dalam beribadah ada yang harus diapakan adalah motivasi yang ada dalam ibadah. Mutu ibadah harus kita tingkatkan. Di dalam realitanya, mutu ibadah yang harus kita tingkatkan. Banyak hal, banyak yang harus kita robah. Akan tapi cobalah kita ambil dahulu dengan mutu berdoa kepada Allah SWT. Saya tahu bahwa setiap yang hadir semuanya berdoa kepada Allah SWT. Akan tapi pernahkah kita meningkatkan mutu berdoa kita kepada Allah SWT? Sebagian kita berdoa tapi kita tidak pernah melihat bekas ijabah dari Allah SWT. Berdoa tapi tidak pernah. Dan dia pun merasakan itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudahlah. Akan tapi tahukah kita bahwa doa seorang yang saleh itu sangat luar biasa, bisa merubah alam dan dunia. Ini Nuh alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah SWT. Pada Rabbahu, dia angkat kedua tangannya kemudian dia berdoa, Anni maghlubun fantasir. Sungguhnya saya ya Allah kalah dari kaumku, maka menangkanlah. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan karena doa tersebut pintu langit. Pernahkah kita tingkatkan doa kita sampai seperti tingkat itu? Yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rubba ash'as akhbar dzu timraini law aqsama 'ala Allahi la abarra. Berapa banyak orang yang kusut masai karena memang dia tidak bisa berpacu dengan manusia dalam keindahan pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk itu. Waktunya untuk doa. Zutimrain, pakaiannya hanya terbeli cuma 2 buah. Akan tapi apa yang dia lakukan, dia lebih dari orang-orang kaya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau seandainya diangkat kedua tangannya, maka tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Adakah ada orang yang lebih hebat dari itu? Tidak ada. Tapi pernahkah kita tingkatkan? Kita butuh orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mujabud da'wah. Sehingga musibah yang banyak kejadian pada umat ini akan hilang, akan jatuh, akan hilang semuanya ketika dia datang. Kita berbondong-bondong datang kepadanya, kemudian kita katakan, "Wahai fulan, doakan kami tahu engkau adalah orang saleh." Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Datang mereka kepada Rasulullah SAW setelah meninggal Rasulullah SAW. Datang mereka kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Datang kepada orang-orang yang memang masyhur, mujabud da'wah. Di setiap zaman ada, di zaman kita tidak ada musibah. Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah SWT? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu. Dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuamalah dengan Allah. Mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim. Sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy. Terdengar di langit yang ketujuh, walaupun tidak terdengar di langit di dunia ini. Celaka dunia. Apa yang harus dilakukan di dunia? Tidak. Uwais Al-Qarni, hadis yang sebentar lagi mungkin akan kita bahas setelah Ramadan. Uwais Al-Qarni, apa dia dengan dunia? Tidak ada ya. Ketika seluruh sahabat disibukkan untuk mencarinya, dia sudah diberikan pensucian oleh Rasulullah SAW sebelum dia lahir. Belum lagi dia balik, telah akan datang kepada kalian orang dari suku Qarn, dari Yaman, dari suku Qarn bernama Uwais. Kalaulah nantinya kalian bertemu dengannya, mintalah doanya. Minta doanya. Kenapa? Uwais adalah orang yang pandai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang ibadah. Dia tidak sahabat Rasulullah, levelnya tidak Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta Abu Bakar, Umar, Utsman untuk bertemu dengan Uwais minta ampun.
Saya berharap ada di antara seorang muslim di antara kita ini, semua dai datang kepadanya meminta berikan ampun kepada Allah. Langkah titipkan doa saya kepada Allah agar Allah memasukkan saya surga, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Datanglah Uwais, dan setelah letih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rashid, setiap harinya, hari-hari haji beliau menjadi Amirul Mukminin, Amir, menjadi pemimpin haji. Dilihat orang-orang yang datang dari Yaman, setahun, 2 tahun dia cari tidak temukan. Di tahun setelah berapa tahun, maka dia baru mendapatkan sebersih berita, secercah berita tentang Uwais setelah berletih bertahun-tahun karena perintah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Datanglah dia. Apa kata orang-orang Yaman? Akan datang memang orang Qarn, dari suku Qarn, kabilah Qarn. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan jawaban engkau, wahai Amirul Mukminin, kepada mereka. Tiba-tiba memang benar datang suku Qarn kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian dari Qarn? Benar Amirul Mukminin. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Apa kata pemimpin mereka? Rasanya dalam jumlah kami sebanyak ini tidak ada yang bernama Uwais, Amirul Mukminin. Tidak ada. Tapi cobalah tanya di belakang. Dia orang pesuruh kami, orang yang membersihkan piring, orang yang memberikan makan unta. Kayaknya dia bernama Uwais. Kayaknya dia bernama. Coba lihat bagaimana keterasingan Uwais. Orang yang selama ini membawanya tidak tahu namanya karena tidak dikenal. Datang kepadanya Umar, mulai terbersih berita al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, terselip di bumi Allah Azza wa Jalla. Al-atqiya, orang yang bertakwa, yang lebih baik daripada setengah penduduk bumi mungkin, insyaallah taala. Dia datang kepada Uwais. Uwais, apa kata Uwais Al-Qarni? Tidak akan tetapi pengembala onta dan pesuruh orang. Coba lihat bagaimana ikhlasnya Uwais, pengembala onta dan pesuruh orang. Tidak, engkau bernama Uwais? Iya, ibu saya memberikan saya Uwais. Bukalah baju engkau. Bukalah. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukalah, saya ingin melihat. Dibukalah oleh Uwais. Perutnya dilihat, kiranya ada sebesar dirham bekas penyakit sopak yang menimpanya. Dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah sembuhkan penyakit tersebut kecuali sebesar dirham yang tersisa di perutnya. Dipeluknya oleh Amirul Mukminin, orang yang saleh tersebut, orang yang lebih baik dari semua orang yang menginjak di atas bumi tersebut, kecuali dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dipeluknya, kemudian dia mengatakan seperti anak kecil memohon kepada ibunya, doakan saya wahai Uwais, doakan saya wahai Uwais, mintakan ampun saya kepada Allah SWT. Itu Umar. Siapa Umar? Yang pahalanya dan amalnya, jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Dia minta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Uwais? Ingin menyembunyikannya juga. Kalau seandainya dia bisa menyembunyikan dirinya sampai kepada bumi yang ketujuh, maka dia akan lakukan. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, engkau Umar bin Khattab, engkau Faruq, engkau yang digelari oleh Rasulullah SAW Faruq. Saya apa? Dan saya pula yang akan mendoakan engkau? Tidak, saya tidak akan mendoakan engkau. Apa kata Umar? Tidak. Akan tetapi berikanlah saya doa kepada Allah Azza wa Jalla. Didoakan oleh Uwais. Istighfar. Diistighfarkan oleh Uwais. Allahumma ighfir li Umar. Ya Allah, ampunkan Umar ya Allah. Maka Umar pun menciumnya dan memeluknya. Kemudian dia pesan kepada gubernur Yaman untuk memperlakukan Uwais dengan baik.
untuk memperlakukan Uwais dengan baik. Semenjak itu terkenallah perkara Uwais, akan tetapi dia hilang. Disebutkan oleh ahli sejarah, semenjak dikenal oleh orang-orang Yaman Uwais, dia lari dengan ibunya karena dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia lari, kemudian dia tidak datang-datang lagi. Itu dia orang yang belajar beribadah di dalam Allah Azza wa Jalla, doa. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata orang, barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Makanya mudah bagi orang awam di dalam tempat-tempat berdoa bersama mereka jatuh, mereka menangis, mudah. Kenapa? Karena doa adalah paling mudah, awal dari ibadah yang benar, awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya? Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki
nyangka. Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Pendengaran arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu salah satu bentuk bagaimana kita tingkatkan kita beribadah kepada Allah. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Membaca Al-Quran. Saya tidak sembunyikan. Bukanlah karena saya ahli ibadah, dan bukanlah saya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun itu harapan. Akan tetapi itu kenyataan yang dihadapi mungkin setiap muslim. Di Ramadan di Masjid Madinah majulah imam salat tarawih, imam yang mana jika seandainya saya bertakbir di belakangnya, maka bergetar. Maka benar-benar saya tidak tahu di mana saya berdiri di hadapan. Di mana? Saya tidak tahu, saya tidak menyangka saya berada di bawah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang mungkin saya tidak dapatkan kecuali di waktu itu. Nikmat yang sangat luar biasa. Saya tidak sadarkan orang-orang yang berada di sekitar saya. Akan tapi saya terbawa alunan ayat yang dibacakannya ketika itu dia membaca surat Al-Isra. Imam tersebut adalah Imam Salah Budair. Dia membaca surat Al-Isra. Dia baca dengan alunan yang sangat luar biasa, bercerita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terbayang oleh setiap muslim ketika mendengar surat tersebut tentang kerdilnya dirinya, tentang banyaknya maksiat yang dia lakukan. Terbayang olehnya lautan yang sangat luas, terbayang olehnya tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian dia terbawa. Kemudian tidak dapat dia tahan lagi kecuali dia menangis besar. Menangis. Tidak dapat dia tahan. Nangis yang bukan dia buat-buat. Akan tetapi nangis itu adalah awal dari mulai dia beribadah kepada Allah SWT. Itu kita belajar membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran dengan hati, niscaya kita akan merasakan nikmat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya ada iman di dalam hati, niscaya kita akan lezat membaca Al-Quran. Akan tapi permasalahan kita tidak mempunyai iman yang baik untuk bisa menikmati Al-Quran. Kita tidak mempunyai ilmu yang baik untuk bisa membaca Al-Quran sehingga hadir di dalam hati kita. Itu yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan
kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar pada bulan Ramadan. Belajar. Seorang muslim belajar beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Baru terasa akan hadir kehidupan akhirat di dalam hatinya. Kalaulah sudah itu, berarti telah masuk iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innan nura idza dakhala al-qalban fasakha wa ansharah." Sesungguhnya cahaya jika seandainya masuk ke dalam hati, maka dia lapang dan tenang, membuat lapang hati tersebut dan akan membuat tenang hati tersebut. Ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apa tandanya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya adalah al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur, yaitu merasa kembali kepada perkampungan akhirat, perkampungan abadi dan menjauh dari perkampungan dunia. Perkampungan abadi yaitu akhirat. Hati yang sudah dekat kepada akhirat, maka hati itulah yang sangat luar biasa. Adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad, dia adalah orang yang sudah peka hatinya dengan Al-Quran karena latihan. Bukanlah Ali bin Fudail bin Iyad orang satu-satunya, tidak. Seorang muslim bisa mempelajarinya. Seorang muslim peka kalau dia belajar. Cuma kita tidak pernah latihan. Seorang muslim tidak pernah melatih ibadahnya. Kita tidak pernah melatih. Itu saja yang menyebabkan kita tidak sama dengan Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad adalah anak dari ulama besar, yaitu Fudail bin Iyad. Dia sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Ayahnya ketika menjadi imam, karena dia qadhi besar di kotanya, melihat-lihat Ali. Kalau seandainya dia meluruskan saf, dia lihat Ali. Kalau seandainya Ali, maka dia bacakan ayat-ayat yang tidak berkaitan tentang surga atau neraka. Karena dia tidak bisa mendengarkan ayat yang menerangkan tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Apa yang dilakukan oleh Fudail? Suatu hari dia melakukan salat dan dia sangka Ali tidak berada di belakangnya. Ketika itu dia membacakan surat At-Tur. Dia bacakan surat At-Tur. Ketika sampai di satu ayat yang sangat menggugahnya, berteriak Ali bin Fudail bin Iyad, dan dia berteriak histeris. Kemudian dia jatuh. Setelah selesai orang salat dibangunkan, akhirnya dia tidak bangun. Maka disebutlah Ali bin Fudail bin Iyad sebagai orang yang disebut qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Orang yang terbunuh karena Al-Quran. Dan dia muda. Dan ini ribuan para tabi'in, saya tidak katakan satu orang, dua orang, ribuan. Ketika mereka dibawa kepada pandai besi, mereka pingsan. Banyak di antara mereka, di antaranya Rabi' bin Khuzaim ketika dibawa kepada pandai besi, dilihatnya api, kiranya bukanlah api yang dia lihat, akan tapi hadir di matanya api neraka. Kemudian dia pingsan, tidak sadarkan hari kecuali 2 atau 3 hari. Muhammad bin Munkadir, satu hari dia sakit. Anak-anaknya dan istrinya semuanya menangis. Sudah lama dia tidak hadir ke masjid karena sakit. Datanglah kepadanya salah seorang sahabatnya yang dia cintai. Cinta karena Allah Azza wa Jalla, persaudaraan di antara karena Allah Azza wa Jalla. Ditanyanya, bagaimana keadaan orang tua kalian, bagaimana keadaan suami engkau, wahai fulana? Dia sakit, dia tidak bisa keluar. Maka cobalah engkau lihat, mudah-mudahan dia akan sembuh dengan engkau datang kepadanya, ziarah, silaturahim. Maka masuklah sahabat dia terus. Dilihatnya Muhammad bin Munkadir. Kemudian dia tanya, wahai fulan, wahai Muhammad, apa gerangan yang membuat engkau sakit? Apa katanya, wahai fulan, yang membuat saya sakit tidak lain dan tidak bukan berapa hari yang lalu saya membaca Al-Quranul Karim. Saya membaca Al-Quran, terus saya melewati sebuah ayat yang membuat saya sakit. Apa kata kawannya, apa kira-kira ayat yang engkau baca terus? Maka dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir, ayat Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati
sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka orang-orang yang berlemuran maksiat, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, orang-orang yang bersimbah dosa dan kesalahan sama dengan orang-orang yang berlaku kebaikan, hidup dan mati mereka sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya mereka menghukum, alangkah buruknya mereka menghukum. Maka ketika mendengar ayat tersebut, terbuka hatinya, benar-benar seperti goncangnya Merapi, tergoncang oleh dia. Allah menyatakan, apakah kalian menyangka orang yang saleh sama dengan orang yang taleh? Apakah kalian menyangka, wahai umat Muhammad, orang yang beribadah, berletih-letih di dalam ibadah, berharap akhirat, berharapkan Allah, sama dengan orang yang berharapkan dunia, sama dengan orang yang berharapkan kehidupan dunia dan kehidupan yang sekejap ini? Tidak. Alangkah buruknya kalian. Sama yahkumun. Maka menangislah sahabatnya, menangis pula Muhammad bin Munkadir sehingga seharian penuh. Maka keluarlah. Setelah itu, setelah mereka letih, keluarlah. Apa kata istri Muhammad bin Munkadir? Subhanallah, aku harapkan engkau datang untuk meringankan sakitnya, akan tetapi malah engkau menambahkan sakitnya. Engkau malah menambahkan sakitnya, wahai fulan. Subhanallah. Dari hati apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Begitu tersentuh dengan Al-Quran. Begitu tersentuh dengan Al-Quran. Seorang muslim harus belajar seperti itu, meningkatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hal itu baru dia tahu bahwa salat dengan arti begitu akan bermanfaat daripada 1000 salat. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada 1.000.000 doa. 1.000.000 doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat, hanya beo, hanya himar, yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi kaum muslimin, merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah pada bulan Ramadan ini. Mulai belajar beribadah. Di antara kita belajar beribadah adalah dermawan dalam harta, dermawan pada harta. Belajarlah berdermawan. Alangkah kuatnya melekat di hati kita harta tersebut. Buangkan, upayakan harta tersebut dibuang. Jangan penuhkan, sesakkan hati tersebut dengan harta, akan tapi letakkan harta itu di tangan. Hati tetap hati akhirat. Letakkan itu di tangan harta, akan tapi Anda infakkan.